pertama kali mencontohkan perayaan Maulid Nabi adalah sahibul maulid Rasulullah ku anjeun buktosna ku saum setiap dinten Senin. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru kali sepuh-sepuh simkuring di pesantren Samsul Ulum kali Rijalul Hikam simkuring DP hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama aku simpuling DP hormat, wabil khusus sahabat ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ciamis kali jajaran, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Sahabat-sahabat di Pagar Nusa Banser aku simpuling dibanggakeun. Di Alexandria, Ibu, Alexandria itu kota terbesar kedua setelah Kairo di Mesir. Ada museum yang sangat luar biasa komplit, menyimpan banyak sekali koleksi yang luar biasa berharga. Salah satu koleksi primadona di Museum Alexandria adalah catatan tertua tentang ceramah Rasulullah terpanjang. Jadi di Alexandria ada catatan tertua tentang ceramah Rasulullah terpanjang. Saya baca dari mulai salam sampai akhir, kalayan anca ngange stopwatch, ternyata lamanya cuma 9 menit 18 detik Pak. Jadi ceramah Rasulullah terpanjang itu 9 menit 18 detik. Jadi kalau hari ini saya ceramah lebih dari 9 menit, itu bid'ah Pak. Kulu bid'atin dolalah lagi musim. Hadirin rahimakumullah, Ibu di Pangkar teh katawis widih ngadeg Bang Resa katingali Bu tak abdi mah da calik sareng ngadegna teu patos benten kirang jangkungnya Bu, tapi biasana saur sepuh nu paranek teh sok pinter Pak, margi antawis otak sareng bujurna deket. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar menyampaikan hikmah Maulid Nabi, pertama kita akan buka dulu khazanah intelektual pesantren. Kita akan lihat dulu sejenak bagaimana guru kita, kiai kita, sepuh kita mentradisikan peringatan Maulid Nabi Pak. Ini penting, saya tidak bosan-bosan saya sampaikan agar kita yang sudah biasa memperingati Maulid Nabi supaya lebih yakin bahwa apa yang kita terima dari guru kita itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan bagi saudara kita yang tidak biasa dengan peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah agar tidak mudah suudzon, apalagi menuduh yang bukan-bukan. Kenapa saya sampaikan hari ini Pak, sangat mengerikan. Ada beberapa kitab yang beredar itu dibagi gratis. Pertama kitab tipis Pak, cuma 200 halaman, judulnya Risalatut Tauhid, ditulis oleh Shalih Fauzan. Kedua kitab yang cukup tebal, 600 halaman lebih, judulnya Fathul Majid Bisyarhi Kitabit Tauhid, karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab ini disampaikan
orang yang memperingati kelahiran Nabi yang kita sebut muludan, dan orang yang mengingat wafatnya seseorang yang kita sebut haul, naun minal ibadati lahum, itu adalah satu bentuk penyembahan terhadap mereka. Ini sudah keterlaluan, Pak. Kita sekarang berkumpul di sini dengan niat bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad, mereka tuduh sebagai penyembahan terhadap Rasulullah. Kintan-kintan musyrik tebu nyembah Rasulullah. Musyrik, Pak, nyembah Rasulullah. Jadi ayeuna teh urang dituduh nuju ngalakukeun kamus. Ini perlu kita jawab, Pak. Tuman, kalau tidak hanya setuju, kita sudah biasa dengan perbedaan, baik perbedaan pendapat ataupun pendapatan, kita sudah biasa. Tapi kalau sudah menuduh yang bukan-bukan, apalagi sampai menuduh bahwa hal ini adalah kemusyrikan, harus kita jawab, Pak. Karena kita berada di jalur yang benar. Kiai-kiai kita paham tentang ini. Yang pertama, Pak, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat sahabu, diriwayatkan hadisnya sahih, su'ila an saumi yaumil itsnain, Nabi ditanya kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin. Kan kauninga ku ibu bapak sadaya, Rasulullah mah rutin saum dinten Senin dinten Kemis. Tara kalangkung Rasul mah saum Senin Kemis. Sami we sapertos urang dieu. Tara kaliwat pan Senin Kemis namanya. Ari puasana. Pokokna mah sami we tara kaliwat Senin Kemisna. Su'ila an saumi yaumil itsnain. Ya Nabi, kenapa Anda selalu berpuasa setiap hari Senin? Nabi dengan tegas menjawab, fihi wulidtu, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi mengingat hari kelahiran beliau dengan berpuasa setiap hari Senin. Makanya kata Fadilatul Imam Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun, beliau ini mufti agung Mesir, Pak. Sekarang beliau ketua ulama senior Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir, Pak, sanes Kebayoran Baru. Karena ayah di Kebayoran Baru, oke. Beliau mengatakan, yang pertama kali mencontohkan perayaan Maulid Nabi adalah sahibul maulid, Rasulullah ku anjeun buktosna ku saum setiap dinten Senin. Keun we istilah mah Rasulullah mah cenah teu pernah muludan, da muludan mah bahasa Sunda. Acarana sasih mulud disebut muludan, acarana sasih Muharram disebut Muharraman, acarana ngawas Yasin disebut. Itu istilah kita. Jangan terjebak dengan istilah. Ayeuna mah kan riweuh ku istilah. Seperti sahabat-sahabat Ansor ketua, waktu itu kita mengadakan acara lah di luar Jawa, sampai di kantor ngobrol, kamu tadi naik apa dari sana pesawatnya? Saya Lion. Gak enak Lion itu. Ke ente naik apa? Lion. Enak, Pak. Padahal Lion jeung Lion teh tai kotok jeung tai hayam. Tah cenah Rasulullah teh nyontohan muludan. Ari eta saum setiap hari kelahiran, eta mah syukuran kana dinten kalahiranana. Ari muludan naon koplok kitu dasar rua. Bersyukur karena hari itu Nabi dilahirkan. Yang kedua, di dalam surat Yunus ayat 58. Surat naon, Bu? Ayat surat Yunus surat keberapa, Neng? Sok acung tangan. Mun leres dipasihan hadiah ku ketua Ansor. Aya nu ngawalarna teh kieu, dukap. Aya nu ngajawabna teh paling tawakal, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Eta mah paling top, Pak. Tapi aya deui nu leuwih parah tuh di tukang ngatempo. Ari surat Yunus surat kasabaraha? Da kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab. Da engke ge kumanehanana dibejaan.
Nih ada metode biar anak-anak kita mudah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah ibu dan kakek saya itu hafid, nah, dari Cijantung. Ibu saya itu hafidnya di Cijantung. Nah, punya metode Pak. Beliau membuat cerita bagi kami anak-anaknya supaya mudah menghafalkan Al-Quran. Nih adik-adik hafalkan. Ketika jarum Fatahah, Al-Fatihah, surat pertama, dibakar Al-Baqarah oleh Imron dan Nisa putra Maidah. Ali Imron, An-Nisa, Al-Maidah 5. Tiba-tiba datang si Anam, Al-An'am, surat kagenep, yang sarafnya, nah, saraf Arafah, Al-A'raf, yang sarafnya Anfal, Al-Anfal, minta tobat pada Pak Yunus, surat Tobat, surat Yunus. 10 urutan surat dalam Al-Quran anak kita hafal 1 menit. Itu namanya metode. Bade diteraskan dugi ka surat Anas caritana. Eta mah lain muludan, pelajaran PAUD. Dalam surat ke-10 ayat 58 Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan olehmu Muhammad, bifadlillahi, dikarenakan karunia Allah, wa birahmatihi, dan disebabkan rahmat Allah, falyafrahu, kalian harus bergembira. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'thur menafsirkan surat Yunus ayat 58 ini dengan hadis riwayat Abu Syekh. Abu Syekh menerima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud karunia Allah dalam ayat ini adalah ilmu, dan maksud rahmat Allah dalam ayat ini adalah kehadiran, kelahiran Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Ibnu Abbas begini, katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, karena ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian, karena Muhammad yang telah Allah hadiahkan ke permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, falyafrahu, kalian harus bergembira. Ibu bapak bingah dilahirkan Rasulullah, nama lempem. Bingah dilahirkan Rasulullah, masalah bunga karena kelahiran Nabi. Imam Bukhari, ini catat, Imam Bukhari meriwayatkan hadis sahih. Ini bisa dicek dalam Sahih Bukhari juz ketiga. Ada kitabun nikah, panjang, di bawahnya ada bab wa ummahatukumul lati ardhanakum. Di sana diinformasikan suatu malam Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, sahabu belah dia saha kalah duka, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kangjeng Nabi kulem. Dina kulemna ngimpen pepenak sarang rakana si Abu Lahab. Wios ke Abu Lahab nyebut si Habib. Peda sahur pun biang Kang Sidik, kade di Ciamis mamena kungkul, entep seureuna sing puguh, urang Ciamis masaropan lalemes bahasana, tong bujeng-bujeng kawargi, tong bujeng-bujeng katatangi, ka penjajah anu kafir, orang Ciamis memanggil walana laras ya Bu. Jadi bakat sopanah orang Ciamis ka penjajah ge nyebut kene kasih Abu Lahab nya santai we ngaosna Bu, santai lah. Sayyidina Abbas nyimpen penak sarang si Abu Lahab. Terjadilah dialog. Saur Sayyidina Abbas teh kieu, Kang Ab, kumaha di alam kubur teh enjoy. Lah bas boro-boro enjoy, akang teh disiksa unggal poe. Suruh Sayyidina Abbas, pantes akang mah disiksa ge da keur di dunia beda kiceupna. Batur mah iman ka Allah dan Rasulnya, si eta mah ngadon kufur. Batur mah ngabela perjuangan dakwah Rasulullah, Abu Lahab mah ngadon jadi musuh panghareupna.
pantes disiksa oge. Protes Pak si Abu Lahab. Keheula basa. Meskipun Allah menyiksaku setiap saat, tapi setiap hari Senin Allah memberikan seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Jadi si Abu Lahab diringankan siksaan aku Allah di alam kubur setiap dinten Senin. Sayyidina Abbas ruwas mangkeluk seperti si Abu Lahab nuku Allah tos di ACC sebagai calon penghuni neraka dengan firman-Nya tabbat siada abi lahabiu watab. Allah kasih diskon, Allah kasih promo keringanan siksa saminggu sekali. Orang Jatinegara wae nu saroleh diskon teh sabulan sakali. Pas tanggal 8 bulan 8, tanggal 8 bulan 8, 10 sok aya gratis ongkir ti Shopee geuningannya. Nah, si Abu Lahab diskona saminggu sekali. Lalu kata Sayyidina Abbas, amal apa yang pernah kau lakukan sehingga mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cek si Abu Lahab, dulu ketika adik kita Aminah di masa persalinan, aku menyuruh Suwaibah. Suwaibah itu pembantunya dan budaknya si Abu Lahab. Suwaibah, kau berangkatlah ke rumah Aminah, adikku sedang masa persalinan, kau bantu dialah. Gegero ngepel naonnya jung kad itu. Berangkatlah si Suwaibah ini membantu Siti Aminah ibu. Singkat cerita, Siti Aminah ngababarkeun Sayyiduna. Si Suwaibah ini balik lagi laporan kepada tuannya, selamat Tuan Abu Lahab, adik tuan telah melahirkan dengan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Kata si Abu Lahab, aku gembira tiada terkira mendengar kabar adikku melahirkan bayi laki-laki, mendengar kabar bahwa aku mempunyai keponakan laki-laki. Bungah amar watasuta sur sepuh teh. Saking bungahna kami kasih bonus si Suwaibah. Suwaibah, mulai detik ini kau adalah manusia merdeka. Kemerdekaanmu aku kasih sebagai imbalan atas kabar gembira yang kau bawa tentang kelahiran Muhammad. Hanya itu, Bas. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, beliau mengatakan, Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang menjadi musuh utama perjuangan Nabi sempat gembira atas kelahiran beliau. Allah ringan siksaannya setiap hari Senin. Apatah lagi kita kaum muslimin orang Jatinegara nusaroleh bergembira atas kelahiran Nabi. Kata Imam As-Suyuti, saya yakin pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab ini. Numawi mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak hadirin sadayana, wabil khusus rekan-rekan mudah-mudi dina terlaksana acara peringatan Maulid Nabi ieu anu didorong tina rasa kabingah urang wireh dina sasi Rabiul Awal ieu Sayyiduna Muhammad dilahirkeun ka alam dunia. Mudah-mudahan sing janten amal kasayan digentosan ku Allah kunu langkung-langkung, sing jantan wasilah hasil maksad saya urang sadayana. Wabil khusus mudah-mudahan acara ieu jantan sabab, jantan wasilah jaga di yaumal kiamah Rasulullah kersa ngangkan ngagupai urang sebagai umatna. Cekap sakitu dalilna hiji deui lah. Dalam Sahih Bukhari diinformasikan di urutan hadisnya ke 2002 dan 2004 hampir sama. Nabi datang ke Madinah. Di Madinah Nabi bertemu dengan komunitas Yahudi. Baru 1 tahun Nabi di Madinah melihat orang Yahudi ada yang gelagat aneh. Setiap tanggal 10 Muharram si Yahudi paruasa Pak ku Rasulullah ditaros di kadieu. Ari didinya kunaon puasa tanggal 10 Muharram. Cek Yahudi, dulu pada tanggal ini Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun.
ini nikmat bagi kami karena Musa diselamatkan, nenek moyang kami diselamatkan dari kejaran Firaun. Ini adalah wujud syukur kami kepada Tuhan. Saudara Rasulullah, ana nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak loh bersyukur atas keselamatan Musa. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya, baik muhajirin ataupun sahabat ansor, da bansar macan ayah hari tadinya baru sahabat ansor ya, bansar macan didirikan hari tadi, menyuruh sahabat ansor dan muhajirin untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Ku Nabi disuruh, berpuasalah kalian pada tanggal 10 Muharram sebagai syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Musa senior Rasulullah. Sampai turun ayat kutiba alaikumusiyam. Setelah diturunkan kewajiban puasa Ramadan, kata Nabi direvisi, anu bade saum tanggal 10 Muharram mangga, anu henteu oge teu sawios wios. Tah urang mah ngiringna anu teu sawios wios. Sok teu paruasa kan kamari ibu 10 Muharram. Da saur Rasul ge anu saum mangga, anu moal oge teu sawios. Nah, urang mah ngiringan ka ketua Ansor nu teu sawios wios. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, nah metode sepuh kita tuh begitu Pak, ketika ngutip Al-Quran sampaikan hadisnya, ngutip hadis sampaikan syarahnya, karena posisi kita bukan makomnya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, masih kekurangan banyak ilmu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita kutip saja para ulama yang ahli di bidangnya, itu ciri khas sepuh Pak. Kiai kita begitu, tara langsung tuh cekna Quran gen cenah nu garenut mah di surgaeun, nu baregung mah di narakaeun. Ruas mana Pak ayatnya tah? Fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi insyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Orang yang berat timbangannya di surga dan orang yang ringan timbangannya di neraka. Berarti anu garenut di surga nu baragung pinarakaeun. Kenapa? Khopat mawazinu. Jadi natekan gitu Pak, kebablasan. Akhirnya ada mubalik, sedang acara peringatan Maulid Nabi kebablasan. Semua manusia pernah sesat termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapat wahyu, beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang, wa wajadaka dzolang fahada. Ayah membalik menyebut gitu. Ayah di Indonesia, di Amerika, ayah nu ngaboron teu. Nah, jadi kita itu diajarkan oleh sepuh apik Pak. Al-Quran ini tafsirnya, hadis ini syarahnya. Di dalam syarah Bukhari kata Ibnu Hajar, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, dianjurkannya memperingati nikmat Allah di hari-hari tertentu setiap tahunnya. Pertanyaan Ibnu Hajar, nikmat Allah mana yang lebih besar daripada dilahirkan Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi ageng mana disalamatkan Nabi Musa sinarang dilahirkan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ageng mana nikmat nabu ageng dilahirkan Rasulullah. Memperingati selamatnya Musa saja dianjurkan, apalagi memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah segitu ya dalilnya. Bagi para santri yang ingin lebih detail memahami dalil-dalil peringatan Maulid Nabi, silakan baca kitab karya Imam As-Suyuti, judulnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, atau bisa juga baca kitab karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusohah, atau yang lebih fresh ada karya Fadilatul Imam Syekh Ali Jum'ah, judulnya Al-Mutasyaddidun. Di sana lengkap sekali argumentasi peringatan Maulid Nabi. Ataupun ingin yang langsung lep ya, yang sudah diringkas secara tematis, bisa menghubungi sahabat Ketua Rijalul Ansor. Ya, bisa di-share melalui WA, saya foto langsung kitabnya. Di Ketua Rijalul Ansor di Jatinegara sudah punya. Mana dalilnya? Ini. Tiasa di-share di WA, pamit tegadu WA, tiasa di fotokopi tutup, tiasa di fotokokon, Pak. Ditulis.
agar kita lebih yakin bahwa peringatan Maulid Nabi ini aya dalilna. Nu nyebutkeun peringatan Maulid Nabi eueuh ti dituna eta mah can kaditu. Nu nyebatkeun teu aya dalilna mah can apaleun dalilna. Selesai ya peringatan Maulid Nabi. Yang kedua apa? Dalam peringatan Maulid Nabi ini saya selalu bertanya-tanya dulu waktu kecil, kunaon urang dipiwarang nyontok ka Rasulullah Pak? Sareng naon nu kedah dicontoh ku aku urang ti Rasulullah? Ini penting Pak, identifikasi masalah. Satu, kenapa kita disuruh mencontoh Rasul? Kedua, apa yang harus kita contoh dari beliau? Karena di Rorompok mah Pak, bapak-bapak nyontoh Rasulullah teh poligami nawe Pak. Ari di Ciamis sami. Oh tiba heula nya di Ciamis ge. Makanya kita identifikasi. Bu, aya ibu-ibu teh. Upami aya nu nitah hayam nyontok ka ucing. Kinten-kinten nu nitahna gaduh emutan teu. Kunaon teu? Cok kunaon teu? Beda jenis. Hayam mah nyontona kudu ka hayam, ucing mah dicontona nya ku ucing, manusa nyontona nya ka manusa deui. Nu mawi Rasulullah itu manusia, bukan Superman dari luar angkasa Pak. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Kita manusia, Nabi juga manusia. Wajar dong kalau manusia disuruh mencontoh karena memang begitu harusnya. Yang tidak wajar itu ketika kita manusia disuruh mencontoh malaikat Jibril. Ya nu repot Pak. Malaikat Jibril mah bansos teresepeun, proposal teu wawuheun. Sok taros ka Pak RT Pak RW Pak Lurah di dieu kantos wengi-wengi digedor ku malaikat pedah teka bagian PKH kantos deh Pak moal ari manusia teka bagian BLT teh kukulutu leres deh Bu aya di dieu anu kukulutu pedah teka bagian bantuan Covid syukuran Pak sim kuring mah sanes heureuy pangarsa ningali berita di informasi ketua bahwa seueur masyarakat anu mengeluh kukulutuk bahkan ngontrol RT RW na karena teka bagian bantuan Covid. Sim kuring mah bunga kunaon bunga ieu teh boa-boa ciri kiamat lila keneh. Da saur Rasulullah dina hadis sahih, kalau kiamat sudah dekat kita mau sedekah pun tidak akan ada yang nerima. Ciri kiamat tos caket teh bade sedekah moal aya anu nampi ayeuna mah teu kabagian ti kukulutuk buah-buah kiamatna lila sok anu kukulutuk teraskeun we ngarah lila kiamatna nya kan aya mafhum mukhalafah dina hadis. Nah jadi sangat wajar ketika kita manusia disuruh mencontoh nabi yang juga sama-sama manusia. Tapi ibu bapak sok sanaos Rasulullah jalmi sapertos urang tekenging disamikeun kualitas sinarang bobotna sareng urang. Pami diibaratkeun batu mah Rasulullah batu, urang ge batu Pak. Tapi Rasulullah mah batuna batu inten berlian Bu. Nu sami kieu teh pangaosna jutaan. Tah urang mah batuna batu koral. Nu sakolbak teh 200.000. Sami batu mah mung kualitasna benten. Bujeng-bujeng sareng Rasulullah lah Pak. Ayeuna we masalah vaksinasi kan masyarakat umum memang 2 kali vaksin teh laras teh Pak vaksin kahiji vaksin kedua. Tapi orang-orang tertentu yang mobilitasnya tinggi seperti tenaga kesehatan dan juga orang yang mobilitasnya tinggi lah. Saya itu vaksinnya sudah 3 kali Bu. Bulan kemarin saya vaksin yang ketiga. Kunaon abdi 3 kali bapak-bapak 2 kali beda level. Apalagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hari ini malam ini peringatan Maulid Nabi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal lebih dekat sosok idola dan imam kita dunia akhirat. Bagi para kiai
Yang ingin lebih detail mengenal fisik Sayyiduna Muhammad, silakan baca kitab karya Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di sana lengkap membicarakan hadis-hadis tentang fisik Sayyiduna. Dugi Pak diuningakeun Sur Siti Aisyah dina kitab eta riwayat Tirmidzi, ketika Nabi wafat dina jangotna ayat 17 lemar uban. Jadi Rasulullah wafat teh dina jangotna ayat 17 lemar kuis. Nah, anu ayeuna jangotna tos aya 16 kuis, hati-hati. Kumaha cenah jang abdi